teman-teman semua. Jadi perkenalkan, nama saya Seviana Lestari. Saya selaku host dari kelompok Study Workshop. Jadi sekarang saya sudah bersama Mbak Revina selaku Humas dan Mas Devan selaku publikasi di sini. Di sini saya akan mewawancarai terkait bagaimana Gembira Loka mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi di era digital saat ini. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Sebelumnya, kalau saya boleh tahu, Kak, Gembira Loka ini dinaungi oleh siapa? Oleh pemerintah atau oleh swasta? Jadi pada awalnya Gembira Loka itu emang didirikan dari sebuah yayasan, oleh yayasan namanya Yayasan Gembira Loka juga. Tapi di sekitar tahun 2009-2010 kita mendirikan PT. Jadi namanya PT BAT atau Buana Alam Tirta. Dan banyak yang mengira memang kita tuh dari pemerintah, tapi sebenarnya dari awal didirikan kita swasta. Berarti dari swasta? Dari swasta. Terus lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara Kebun Binatang Gembira Loka membuat strategi pemasaran di era teknologi komunikasi saat ini? Tentunya kita sadar dengan kemajuan teknologi pada saat ini, di mana dulu pertukaran informasi kan melalui media cetak, koran dan majalah dan lain sebagainya. Kita menyadari karena di era sekarang pertukaran informasi sudah melalui media sosial. Kita sekarang aktif di media sosial juga, melalui Instagram, melalui TikTok dan YouTube yang ada di Gembira Loka. Kalau boleh tahu, bisa di-spill Mas nama-nama media sosial biar teman-teman tahu gitu maksudnya. Kalau untuk Instagramnya itu @glzujugja, Twitternya juga sama glzujugja, dan YouTube-nya juga Gembira Loka. Nanti teman-teman bisa menyaksikan keseharian hewan-hewan yang ada di media sosial kita juga. Terus lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana strategi mengenalkan, mempromosikan maupun menjalin hubungan baik terhadap masyarakat? Ya, untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat, kalau di Gembira Loka itu ada free ticket untuk beberapa warga sekitar dari Gembira Loka. Terus untuk kita kan sering banget untuk pengajuan proposal acara, jadi sponsor seperti itu. Jadi untuk lingkup sekitar Gembira Loka Zoo kita lebih utamakan biasanya untuk ACC ini, kita membantu acara-acara yang ada di sekitar Gembira Loka Zoo juga gitu. Itu juga termasuk kayak dalam suatu CSR dari Gembira Loka Zoo juga, misalkan ada dari masjid mana itu yang mau melaksanakan khitan atau masuk ke Gembira Loka, itu juga bisa dibantu. Atau mungkin pembangunan tempat-tempat ibadah, kita biasanya juga ikut membantu untuk pembangunannya gitu. Berarti lebih welcome gitu ya, kayak seperti ke mahasiswa kayak kami gitu. Ya, dan kita memang sangat terbuka dengan mahasiswa. Kita sering, bisa dibilang per bulannya kita ada mahasiswa penelitian atau mahasiswa magang. Kita sangat welcome. Kita kan bukan sebuah kebun binatang saja, tapi kita sebagai lembaga konservasi yang tentunya mengedepankan edukasi. Jadi kita mengharapkan Gembira Loka Zoo itu sebagai tempat edukasi untuk masyarakat umum juga. Baik, selanjutnya, adakah kesulitan dalam memberikan informasi mengenai kebun binatang Gembira Loka, Mas? Tentunya ada beberapa, terutama kan pasarnya Gembira Loka Zoo itu kebanyakan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di luar itu Jawa Barat, entah Bali, Lampung, Palembang, itu kan masih sedikit yang tahu tentang Gembira Loka, dan itu menjadi penghambat juga untuk kita untuk mempromosikannya. Dan untuk mengatasinya kita sering ikut acara tabletop juga ke tempat-tempat Bali mungkin, dan Mbak Revina kemarin ke Bekasi gitu, untuk mengenalkan di Jogja itu ada sebuah kebun binatang dan worth it untuk dikunjungi juga untuk para wisatawan.
selain itu juga kita juga karena kita tahu sekarang di era teknologi ya, jadi kita juga mengenalkan mungkin beberapa orang yang nggak tahu Gembira Loka itu dari media sosial itu jadi tahu kalau misalkan ada kebun binatang di Yogyakarta. Di tengah kota pun. Kayak aktif mungkin di TikTok-TikToknya gitu. Pernah lihat juga sih. Mencoba DP. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi berita di media sosial, terlebih berita negatif mengenai kebun binatang Gembira? Untuk berita negatif sendiri kemungkinan kalau secara personal kalau kritik itu lebih ada dibandingkan berita yang buruk gitu. Biasanya lebih ke komplain, kritik-kritik itu ya biasanya ada beberapa sih kalau di media sosial ya pastinya. Itu kita pendekatannya lebih ke kita pendekatan secara personal ke orang tersebut gitu. Dan semisal dari orang tersebut itu masih tetap ingin ditemukan atau gimana, itu biasanya dilakukan mediasi. Jadi ditemukan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Mungkin untuk masalah hewan dan sebagainya kan kita kan juga fokus untuk merawatnya, dan alhamdulillah sampai sekarang tuh untuk kesejahteraan hewan kan masih terjaga. Mungkin di beberapa kebun binatang mungkin banyak banget berita-berita tentang hewan-hewan yang mungkin terlantar atau kurang makan, dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa menghandle-nya. Jadi untuk berita negatif ya untuk sekarang masih bisa dihandle. Kan biasanya kayak kemarin tuh di era pandemi itu kan biasanya banyak banget kan Mas, kayak berita-berita tentang hewan-hewan apa namanya. Iya betul. Tapi di sini alhamdulillahnya ya kita pas pandemi itu bisa survive sih. Soalnya kita mengedepankan dari kesejahteraan satwanya juga. Terus kita juga dapat beberapa bantuan dari pihak perusahaan lain kayak gitu, misalkan untuk suplai makanan dan lain sebagainya. Jadi lebih memanusiakan hewan juga ya. Jadi kan karena kita swasta juga ya, karena itu kan apa ya, lebih bisa terkontrol untuk makanan itu. Jadi ya alhamdulillahnya kemarin bisa dibilang untuk apa ya, untuk pakan bisa tercukupi. Kesejahteraan untuk entah itu pakan, entah itu obat-obatan hewan, vitamin. Selanjutnya, ada apa saja upaya Gembira Loka dalam melakukan pemasaran di era teknologi informasi? Apakah masih mempertahankan cara pemasaran melalui secara tradisional? Untuk tradisional kita masih untuk beberapa masih, karena beberapa media cetak kan juga termasuk relasi kita dalam menyebarkan informasi yang ada di Gembira Loka. Jadi kemarin kita pasang iklan juga di koran-koran itu masih, dan tidak lupa juga untuk pemasaran media sosial juga tetap kita digembor-gemborkan gitu. Misalnya kayak giveaway, kayak gitu, ngelakuin giveaway itu kan juga apa ya, attract buat para pengunjung untuk datang. Dan kalau misalkan mereka menang giveaway nih, mereka kan datang nggak cuma satu orang gitu, jadi pasti ngajak teman-temannya. Oh, ada giveaway? Iya, ada giveaway. Jadi setiap event kita pasti bikin event ya, jadi kayak tahun baru Cina kemarin kita bikin event, juga kita juga bikin event. Jadi banyak event sebenarnya yang kita bikin. Seru juga berarti ya Mas. Iya. Kirain itu cuma kayak kebun binatang, cuma masuk aja terus rekreasi gitu ya. Ya itu kita menyesuaikan pasar ya sebenarnya. Kita kan observasi setiap hari, pas satu pengennya apa, terus pas Judet kemarin kan kita melihat banyak remaja yang mereka tuh pada apa ya, pada musimnya Judet gitu. Jadi ya kita adain sekalian di sini. Itu waktu itu buy one get one untuk setiap opal. Kayak sekarang kan juga banyak kayak misalkan kebun binatang dead gitu sama ayam-ayamnya gitu kan, biasanya museum dead gitu, mungkin itu lebih menarik kali Mas sekarang.
Terus bagaimana feedback dari audiens selama menjalankan strategi pemasaran yang dilakukan? Apakah sudah maksimal atau masih ada ruang inovasi pemasaran yang akan dilakukan oleh Gembira Lokal? Untuk ruang inovasi itu pasti masih Masih terbuka terbuka lebar lebar. gitu. Tapi kalau respon dari audiens itu tentu baik ya, karena mereka dari masalah giveaway aja itu mereka sempet kayak ngejar media terus ya, kalau ada giveaway lagi nggak gitu, karena itu apa ya, suatu konten yang mungkin para pengunjung tuh cari-cari gitu. Dan dari DM juga pun kalau kita bikin event itu meningkat ya, Mengingat namanya. drastis ya, betul. Dan Dari insight-nya itu pasti banyak. Terus bagaimana Gembira Lokal bertahan di masa pandemi kemarin? Ya kita bertahan secara mandiri sebenarnya kemarin melalui apa ya, Jadi kita sempat tutup juga Hmm. sebenarnya pas pandemi itu tutup sekitar 4,5 bulan ya, 4,5 bulan. 4,5 bulan. Tapi akhirnya kita ditunjuk dari pemerintah pusat untuk uji coba pembukaan dari kebun binatang ini. Terus ya sebenarnya kalau dikata ya pengunjungnya masih sedikit, cuman ya kita terus berinovasi untuk ngadain beberapa event, misalkan ada Zularaga atau Zupeda. Terus juga kita bikin campaign PR Bulan Nyaman. Jadi kita menunjukkan bahwa ini walaupun lagi COVID kayak gini, kita tetap bisa berrekreasi di Gembira Lokal dengan nyaman dan aman. Itu secara berarti terbatas ya? Iya, pembukaannya secara terbatas. Itu sekitar apa ya? Pengunjungnya 30% atau 20% gitu. 20%. 20%. Dari normal. Selanjutnya, apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap pengunjung ketika ada penawaran khusus yang diberikan oleh Gembira? Tentu ada ya. Ada, tadi juga sudah dijawab. Karena kalau ada giveaway, terus ada promo, itu pasti minatnya tuh paling banyak itu. Dilihat dari insight-insight, terus dari interaktifnya di direct message itu. Bagaimana Gembira Lokal memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengelola operasional dan pelayanan? Mengelolanya itu kita apa ya, ada peta digital juga. Jadi kan apa ya, untuk era sekarang kan apa ya, semua orang tuh sudah digital, apa-apa tuh pakai gadget, pakai HP atau tablet, dan kita merasa kalau lebih efektif kan ya pakai HP itu. Jadi kita menyediakan barcode yang di setiap pintu timur dan barat itu nanti bisa di-scan oleh pengunjung. Nanti muncul peta. Jadi peta GLSU nanti tempat-tempatnya ada di mana aja gitu. Terus untuk media informasi kita juga, web itu juga terbilang cukup lengkap untuk koleksi satwanya, untuk informasinya. Jadi mungkin kalau pengunjung yang kesini terus mungkin belum sempat baca papan informasi, dia juga bisa baca di web gitu. Karena ya informasi yang di web itu juga cukup sangat lengkap. Satwa di Gembira Lokal. Selain itu juga kita juga dari pembuatan konten di media sosial itu kita juga ada konten-konten edukatif yang biar misalkan ada pengunjung yang mungkin belum bisa datang ke Gembira Lokal, bisa lihat berbagai aktivitas dari satwa-satwanya, itu bisa dilihat konten-konten kami. Berarti secara virtual. Selanjutnya, apa saja peran teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan pengalaman pengunjung di Gembira Lokal? Ya mungkin hampir sama dengan peta digital itu ya. Iya, jadi lebih mudah kan. Yang awalnya pengalamannya mungkin harus buka peta yang ribet. Ini masih nyari di mana, kita bisa langsung tinggal klik, langsung akses juga. Dan untuk menambah
kenyamanan juga kita juga sediakan wifi gratis juga yang ada di Gembira Lokal. Untuk pertanyaan terakhir, apa yang digunakan dan bagaimana cara pengelolaan keamanan cyber yang dilakukan oleh Gembira Lokal? Tentunya kita ada tim IT sendiri, jadi tim IT itu nanti juga ikut membantu kita dalam pengamanan media sosial kita kan. Beberapa akun media sosial kan banyak yang hilang, kan. Kita ada tim IT sendiri yang ikut membantu kita gitu. Jadi berarti udah aman ya Mas? Ya semoga kedepannya semoga aman. Oke, jadi ternyata Gembira Lokal itu sudah sangat bermanfaat ya teknologinya. Teknologi itu berarti sangat penting ya Kak, buat kemajuan dan perkembangan Gembira Lokal itu sendiri. Dengan adanya teknologi ini pastinya membuat Gembira Lokal tambah diketahui banyak orang dan juga dikenal banyak orang. Jadi jangan lupa kalian yang belum pernah kesini bisa kesini. Ya kita mengerti perkembangan teknologi yang sangat cepat ini dan kita memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Yang di-share di media sosial bukan cuma promosi aja tapi juga mengedepankan edukasi juga, karena ya kita memanfaatkan teknologi ya sebagai sarana edukasi kita untuk teman-teman yang mungkin belum sempat berkunjung ke Gembira Lokal. Oke, terima kasih Mbak Mas atas waktunya. Mohon maaf bila banyak kesalahan.